Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Di sini saya akan melanjutkan alur cerita dari film yang berjudul Money Boys, dan ini adalah part keduanya. Jadi, jika teman-teman belum menyaksikan part sebelumnya, alangkah baiknya menyaksikannya terlebih dahulu agar lanjutannya ini lebih mudah dipahami. Jika sudah, baik, kita langsung saja ke ceritanya. Faye akhirnya kembali berangkat ke kota. Tak lama setelah ia tiba di vilanya, ia pun menerima telepon dari Long. Ternyata Long mengikuti Faye dengan diam-diam dari kampung dan telah mengetahui tempat tinggalnya. Ia pun meminta Faye menemuinya di depan vilanya, dan Faye tetap menemuinya meski sempat merasa syok. Faye kurang senang melihat kedatangannya meski Long membawakan makanan kesukaannya dari kampung. Faye juga enggan mengajak Long memasuki vilanya. Ia malah langsung mengajak Long untuk makan malam di luar dan meminta Long menunggunya sebentar di depan vilanya. Saat makan malam, Faye sama sekali tidak menyentuh makanannya karena masih syok dengan kedatangannya Long. Ia menanyakan jika Long memiliki keluarga atau teman yang tinggal di kota itu. Namun Long menjawab bahwa Faye adalah temannya. Ia pun berterus terang meminta untuk tinggal sementara bersama Faye, tetapi Faye langsung menolaknya. Sehabis makan malam, Faye langsung membawa Long ke salah satu temannya yang bekerja di sebuah rumah makan. Temannya itu pun membawa Long untuk berbicara kepada bosnya. Ketika temannya itu mengatakan bahwa Long terlihat menarik, Faye membalas kalau Long tidak melakukan hal semacam homoseksual. Selain pekerjaan, Faye juga meminta temannya itu untuk mencarikan tempat tinggal buat Long. Long akhirnya langsung diterima bekerja di rumah makan itu, dan temannya Faye juga berhasil menemukan tempat tinggal untuknya. Setelah beberapa minggu bekerja di sana, Long kembali mengikuti Faye ke vilanya. Namun Faye tetap merasa keberatan dan bertanya apakah Long tidak mempunyai kesibukan yang lain. Long membalas kalau ia sedikit kesal karena Faye mengabaikannya sejak ia bekerja di rumah makan itu. Faye memberi alasan kalau ia sedang sibuk. Long pun menawarkan diri untuk membantu Faye melakukan pekerjaan rumahnya seperti memasak dan membersihkan vilanya. Faye tidak merespon tawaran itu. Ia malah mengingatkan Long bahwa karena mereka berasal dari satu kampung bukan berarti mereka harus berteman. Long heran mendengarkan hal itu karena Faye seolah menyangkal persahabatan mereka. Faye hanya takut jika Long mengetahui profesinya dan ia tetap tidak memperbolehkan Long masuk ke dalam vilanya. Ia pun meninggalkan Long begitu saja. Faye masih tetap melakukan pekerjaannya melayani setiap orang yang haus akan belayan, baik yang masih muda ataupun yang sudah tua. Jika ia kurang tertarik dengan kliennya itu bahkan tidak keberatan untuk menambahkan bayarannya menjadi 2 kali lipat. Hingga suatu hari, Faye datang untuk mengunjungi Long ke kosannya yang terlihat begitu kumuh. Ia datang karena Long membuat sebuah masalah di tempat kerjanya. Long membalas kalau ia telah memutuskan berhenti bekerja dari rumah makan itu. Ia mengaku telah diperlakukan dengan buruk di sana. Faye malah memojokkan dia dan mengatakan kalau Long hanya kebanyakan malas dan menghabiskan waktunya minum bir. Long membantah ucapannya itu dan membalas mengatakan jika yang disebutkan oleh Faye adalah benar, maka sebaiknya ia memilih menjadi pemandu wisata di kampungnya dan menguras para wisatawan. Faye tetap tidak peduli dengan keluh kesah yang dialami oleh Long. Ia berusaha agar Long tidak bergantung kepadanya. Long pun melemparkan beberapa benda dari atas mejanya karena sangat kecewa melihat perilakunya Faye. Faye pun meminta Long untuk kembali ke kampungnya dan mengatakan kalau kehidupan di kota itu tidak cocok buatnya. Sebelum Faye meninggalkannya, Long menanyakan mengapa Faye bisa mendapatkan kehidupan yang layak di kota itu. Ia mengatakan jika Faye bisa mendapatkannya, maka ia juga pasti bisa. Mendengarkan perkataannya itu, Faye mencoba langsung memukulinya seolah hendak mempaksanya. Long berteriak kesakitan dan heran melihat apa yang hendak dilakukan oleh Faye kepadanya. Tiba-tiba suara anjing menggonggong dari luar kamar itu dan tetangganya juga mulai ribut. Faye pun menghentikan niatnya itu. Saat itu juga, ia pun memberitahukan kalau pekerjaannya adalah menjual dirinya sendiri. Long heran mendengarkannya meski ia masih bisa menerima alasan mengapa Faye melakukannya. Meski begitu, ia langsung mengumpulkan pakaiannya dan bergegas untuk meninggalkan kosannya itu. Ketika Faye menanyakan kemana ia akan pergi, Long menjawab kalau ia akan pergi kemanapun yang ia mau. Faye menyesali perbuatannya kepada Long. Ia pun mencoba mengikutinya dan berjalan bersamanya. Ketika mereka berjalan, tiba-tiba mereka melihat seorang wanita menari di tengah keramaian dan memperlihatkan kemolekan tubuhnya untuk mendapatkan uang dari orang-orang yang menyaksikannya. Hal itu seolah membuka pikirannya Long bahwa apa yang dilakukan oleh wanita itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Faye.
Fei akhirnya membawa Long untuk tinggal bersamanya. Saat itu juga Long berterus terang mengatakan jika Fei membantunya atau tidak, namun keputusannya sudah bulat untuk menjadi seorang money boy. Hari itu juga Fei membawanya bertemu dengan mucikarinya. Di sana Long juga bertemu dengan money boy yang lainnya. Ia tertarik mendengarkan pengalaman mereka. Ketika mucikari itu mengajak Fei berbicara ke dalam ruangannya, money boys yang lainnya mulai mengusik Long. Mereka seolah cemburu melihat Long dan menuduhnya mencoba mencuri makanan dari mulut mereka. Karena Long masih perawan dan terlihat kaku, mereka merendahkan Long dan menantangnya untuk memperlihatkan tubuhnya. Long pun menerima tantangan itu dan tidak keberatan melepaskan bajunya. Aksinya itu pun terhenti karena Fei dan mucikarinya keluar dari ruangannya. Fei juga sempat terkesima melihat apa yang diperlihatkan oleh Long, begitu juga dengan mucikarinya itu. Mucikarinya itu meminta Long untuk tetap di sana, tetapi Fei tidak menyarankannya. Malam itu juga Fei membawa Long ke sebuah bar untuk merayakan profesi barunya Long. Fei merasa kurang percaya melihat Long bisa secepat itu menerima profesinya dan terlihat percaya diri. Long bahkan mendekati dia dan mengajaknya untuk menari, tetapi Fei masih malu dan kaku menari dengannya. Suatu saat kliennya Fei datang ke vilanya. Kliennya itu juga tertarik melihat Long dan Long juga tak enggan menggodanya. Kliennya lebih tertarik untuk mencoba sesuatu yang baru. Ia pun meminta Fei meninggalkannya bersama Long di dalam rumahnya. Meski merasa sedikit cemburu, namun Fei tidak keberatan melakukannya demi kebahagiaan kliennya itu. Ia pun memilih bersantai di taman vilanya. Long datang menemuinya setelah ia selesai melayani kliennya itu. Ia melihat Fei sedikit galau dan hanya diam. Long menanyakan jika ia telah membuat Fei sakit hati, tetapi Fei menjawab kalau semuanya baik-baik saja. Long pun mulai menyentuh Fei dan menyandarkan tubuhnya ke Fei. Fei pun membalas perbuatannya itu dengan memeluknya. Suatu malam, Fei dan Long makan malam di sebuah restoran bersama rekan-rekannya. Fei baru saja mendapatkan kabar kalau kakeknya telah meninggal dunia. Ketika salah satu rekannya menanyakan apakah Fei akan menghadiri pemakaman kakeknya, Long langsung memberitahukan kalau Fei tidak diinginkan oleh keluarganya kembali ke kampung. Rekannya itu pun menyinggung pamannya Fei yang begitu kejam. Beberapa rekan mereka juga mulai menceritakan pengalaman pilu mereka saat pulang kampung. Dan saat itu juga, pasangan yang sebelumnya menikah palsu memutuskan untuk tinggal di kampung selamanya karena sang istri telah hamil. Sebelum mereka berpisah, Fei dan Long melakukan ritual jinsi atau membakar uang arwah untuk kepergian kakeknya di kampung. Tak lama kemudian, Long sudah bisa hidup mandiri dan mampu membelikan sebuah motor baru dari hasil pekerjaannya. Ia tidak lupa mengajak Fei untuk raun-raun bersamanya dan mereka sudah begitu dekat. Malam harinya, saat mereka minum di sebuah kafe, Fei mendengarkan lagu yang sering dinyanyikan oleh Xiaolai waktu mereka masih bersama. Ia mendekati penyanyi itu dan menyadari bahwa penyanyi itu adalah Xiaolai. Xiaolai juga terkejut melihatnya sampai-sampai ia menghentikan lagunya. Esok harinya, dengan kaki yang pincang dan berjalan menggunakan tongkat, Xiaolai mengajak Fei dan Long menemui keluarganya. Ternyata Xiaolai telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Liu dan telah memiliki 3 orang anak. Fei terkejut mengetahui bahwa ia telah menikah. Xiaolai memberitahukan istrinya kalau Fei adalah teman lamanya. Saat Liu menanyakan bagaimana Fei dan Long bertemu, Fei seolah menutupi kedekatannya dengan Long. Ia mengakui kalau mereka adalah keluarga karena berasal dari kampung yang sama. Sepulang dari sana, Fei masih merasa syok dan belum bisa menerima kenyataan bahwa Xiaolai telah menikah. Long mencoba menghiburnya dan memahami perasaannya, namun Fei seringkali mengabaikannya. Fei tidak enggan datang mengunjungi keluarganya Xiaolai ke tempat tinggalnya. Ia selalu membawakan oleh-oleh buat mereka. Namun Xiaolai sering tidak di rumah karena mencari nafkah. Liu juga telah mengetahui kalau Fei adalah mantan kekasih suaminya dan mengatakan kalau suaminya masih mencintai Fei. Ia mengaku telah mengetahui kisah hidupnya Fei. Tak lama, Fei akhirnya kembali menemui Xiaolai di bawah sebuah jembatan. Fei menanyakan jika Xiaolai benar-benar mencintai istrinya. Namun Xiaolai membalas kalau ia selama ini tidak hanya mencintai Fei. Ia meminta Fei untuk menghargai Long dan memberikan hatinya kepadanya. Namun Fei kurang menerima sarannya itu dan belum ikhlas melepaskan Xiaolai. Xiaolai tidak menginginkan keluarganya diganggu oleh Fei. Ia pun meminta Fei untuk berhenti mengunjunginya. Ia pun langsung pergi meninggalkan Fei begitu saja. Sejak itu, emosinya Fei mulai berubah. Ia sering terlihat galau dan Long juga selalu berusaha untuk menghiburnya.
Meskipun ia melakukan penggoncangan dengan Long, namun Fei tidak benar-benar mencintai Long dan hanya menganggapnya sebagai pelampiasan saja. Fei masih saja datang mengunjungi keluarganya Xiaolai. Meski Liu memintanya untuk lebih memperhatikan Long, namun Fei masih meragukan dirinya sendiri bisa membahagiakan Long karena ia tidak mampu sepenuhnya mencintainya. Ia pun menanyakan balik apakah Liu bahagia menjadi istrinya Xiaolai. Liu menjawab kalau ia masih bahagia meski mengetahui suaminya memiliki kepribadian yang lain. Saat itu juga Liu mencoba menggoda Fei. Hal itu ia lakukan agar Fei berhenti mengunjungi keluarganya. Meski begitu, Fei belum menyerah agar ia bisa hidup dengan Xiaolai walaupun harus bersama keluarganya. Ia memberitahukan hal itu kepada Long. Meski Long tidak setuju dengan hal itu, namun ia tidak berani menghalangi niatnya Fei dan mencoba pasrah dengan apa yang diinginkan oleh Fei. Long menanyakan mengapa Fei sangat mencintai Xiaolai. Fei menjawab kalau Xiaolai telah rela kehilangan kakinya demi dirinya. Long pun membalas kalau ia juga bisa melakukan hal yang sama demi mencintai Fei. Beberapa kali Long mencoba membujuk Fei agar tidak semakin hanyut dalam kondisinya. Ia berjanji akan selalu mencintai Fei dan yakin kalau mereka berdua bisa hidup bahagia. Namun Fei membalas kalau ia tidak bisa mengubah fakta bahwa ia telah menganggap Long sebagai keluarganya, sedangkan Xiaolai adalah belahan jiwanya. Long terpukul mendengarkan hal itu. Ia tertunduk seolah menyerah membujuk hatinya Fei. Ia merasa tersakiti dan menyadari kalau Fei tidak akan pernah mencintainya. Ia pun langsung pergi meninggalkan Fei. Tak lama setelah itu, Fei kembali lagi mengunjungi keluarganya Liu dan membelikan mesin cuci buat mereka. Saat itu, Xiaolai tidak berada di rumahnya. Liu tidak keberatan jika Fei membantu keluarganya. Namun di malam harinya, Xiaolai datang menemui Fei ke vilanya. Ia mencampakkan uang ke wajahnya Fei dan mengatakan kalau ia tidak butuh dikasihani oleh Fei. Fei mengutip uang itu kembali dan dengan santai merespon amarahnya Xiaolai. Ia memberitahukan kalau Long sudah pergi. Mendengarkan hal itu, Xiaolai mulai menyadari betapa Fei masih mencintainya. Ia pun mengikuti Fei berjalan keluar untuk menenangkan pikirannya. Ia menarik rokok dari tangannya Fei dan mengisapnya. Tanpa memperlihatkan mereka yang seolah hendak berciuman, film langsung beralih ke esok harinya dan memperlihatkan Fei sedang duduk termenung di teras vilanya. Tak lama, suara bel pintunya berbunyi beberapa kali. Namun Fei tidak tertarik untuk membukanya. Tanpa memperlihatkan siapa yang datang, film diakhiri dengan memperlihatkan lanjutan adegan saat Long mengajak Fei menari di sebuah klub. Tidak seperti sebelumnya, namun kali ini Fei terlihat bergairah saat menari bersama Long. Dan film pun selesai. Begitulah teman-teman alur cerita dari film ini. Sebuah kisah yang sangat menyentuh dari salah satu sisi kehidupan pelangi, khususnya bagi mereka yang berprofesi sebagai money boy. Film yang menarik karena menggambarkan bagaimana latar belakang dan respon keluarga ketika mengetahui pekerjaan yang demikian. Akhir kisahnya sedikit membingungkan karena tidak memperlihatkan siapa sosok yang datang ke vilanya Fei. Apakah Xiaolai, Long, atau hanya seorang klien? Meski begitu, Mimin berharap bahwa yang datang adalah Long, seseorang yang patut dihargai karena ketulusan cintanya. Meski Fei menganggapnya sekedar teman atau keluarganya. Namun jika dilihat dari adegan penutupnya, Mimin bisa tebak kalau sosok yang datang adalah Long. Bagaimana menurut teman-teman? Siapa kira-kira yang datang menemui Fei? Boleh beri pendapatnya lewat kolom komentar ya. Sekian dulu teman-teman cerita kita untuk kali ini. Terima kasih telah mengikuti videonya hingga selesai. Saya harap teman-teman memahami dan menyukai ceritanya. Jangan lupa memberikan like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini dan menjadi penyemangat buat Mimin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.